Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari kitab At-Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili. Kita sekarang sampai pada ayat ke-31 di surah An-Nisa yang berjudul pahala menjauhi dosa-dosa besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu, jika kalian menjauhi kabair, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang dilarang kalian untuk mengerjakannya, nukafir ankum, niscaya kami menghapus dari kalian sayyiatikum, kesalahan kalian, wa nudkhilkum, dan kami memasukkan kalian mudkhalan karimah, pada tempat yang mulia, yaitu surga. Jadi kita akan bahas satu ayat ini ya. Jadi ijtanaba yajtanibu, menjauhi. Kabair itu adalah jamak dari kabirah, yang artinya dosa besar. Kabair berarti dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Apabila dijauhi, maka balasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala adalah nukafir ankum sayyiatikum. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan. Nanti ada syarat dan ketentuannya. Tidak serta-merta dengan menjauhi terhapus, tetapi ada syarat dan ketentuannya. Wa nudkhilkum mudkhalan karimah, dan kami masukkan kalian kepada tempat yang mulia. Imam Nafi' membaca madkhalan, yaitu tempat masuk. Kalau mudkhalan ini tempat masuk, artinya tempat mulia, tempat tinggal di surga. Madkhalan adalah pintunya. Jadi sama-sama maknanya ya. Mimnya ada yang dilomahkan, bacaan yang populer, sedangkan bacaan Imam Nafi' mimnya difathahkan. Maksudnya sama-sama, yaitu masuk ke surga. Bagaimana supaya dengan menjauhi dosa besar, maka kesalahan-kesalahan kita akan terhapus dan Allah memasukkan kita ke surga? Nanti ada tafsirnya lebih dalam ya. Munasabah atau hubungan antara ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala melarang manusia memakan harta dengan cara yang batil
dan juga melarang membunuh jiwa dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Allah juga mengancam orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan neraka jahanam. Kemudian pada ayat ini Allah Ta'ala melarang manusia melakukan semua jenis perbuatan dosa besar secara umum. Dia menjanjikan surga kepada orang yang menaatinya. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan dari ayat ini. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah kami larang, kami akan menghapus dosa-dosa kecil kalian, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam surga. Apakah yang dimaksud dengan dosa kecil dan dosa besar? Jumhur ulama atau mayoritas ulama sepakat membagi jenis dosa kepada dua kelompok, yaitu dosa kecil dan dosa besar. Yang dimaksud dengan dosa besar adalah setiap kemaksiatan yang Allah telah tetapkan ancaman dan hukumannya secara pasti, secara tekstual, secara tertulis. Ada ancaman, hukuman, iqab, sanksi secara tertulis. Ada yang mengatakan bahwa jumlahnya 7 macam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Istanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 al-mubiqat, dosa-dosa besar yang membinasakan. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hunna, apa saja dosa-dosa yang membinasakan itu? Maka beliau menjawab, asyirku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah, yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua wasihr, yaitu melakukan sihir. Kalau di kita biasanya dalam bentuk santet, guna-guna, pelet, dan macam-macamnya yang bekerja sama dengan syaitan dan jin itu. Yang ketiga, waqatul nafsil lati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar menurut syariat. Yang keempat, wa aklur riba, memakan harta riba. Yang kelima, wa aklu malal yatim, yaitu memakan harta anak yatim, yang sudah kita singgung dalam penjelasan ayat-ayat sebelumnya. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahf, yaitu lari dari medan perang ketika berkecamuk. Yang ketujuh, wa qadful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina. Tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada yang bisa memperkuat tuduhannya. Maka yang menuduh ini harus dihukum qadhf, yaitu dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Hadis muttafaqun alaih. Nah, secara ringkas penjelasan dari 7 dosa besar seperti ini. Yang pertama, syirku billah, wa huwa nau'ani, dan syirik ini ada 2 macam. Ahaduhuma, yang pertama, an yaj'al lillahi niddan, menjadikan untuk Allah persamaan. Wa ya'budu ghairahu min hajarin aw ghairihi, dia menyembah selain Allah, baik itu berupa batu atau yang lainnya, atau kayu. Kalau batu bisa batu besar, batu kecil, bisa berupa akik atau keris, ataupun benda-benda yang dikeramatkan. Kalau diibadahi artinya dia tunduk ataupun memiliki semacam keyakinan, ya, bahwasanya barang itu sanggup ataupun bisa memberikan manfaat atau menolak bahaya, maka ini syirik besar. Wasan yang kedua, wa huwa syirkul khafi, syirik yang sangar atau al-asghar, yang kecil, berupa riya.
ma yatasarrafu ila amalil qulub wa khafayan nufus, yaitu yang terserap, yang menjangkit pada amal-amal perbuatan hati dan hal-hal rahasia yang kaitannya dengan kejiwaan kita. Kita melakukan satu amalan tetapi tidak ikhlas, itu ada unsur riyanya. Yang kedua sihir, jadi sudah kita singgung dengan segala macam jenisnya. Yang ketiga qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, hiya nafsul ma'sumah, yaitu jiwa yang dilindungi bi Islam, dengan Islam. Orang muslim itu jiwa dan hartanya dilindungi. Au zimmah, atau dia kafir zimmi, seorang yang non muslim tetapi berada pada naungan negara Islam, maka dia tidak boleh diganggu harta dan jiwanya. Au ahdin au aman, atau dia kafir muahad, dia kafir tapi berada di negaranya dan terikat perjanjian damai dengan negara Islam, maka tidak boleh diganggu juga. Illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Contohnya apa? Kal qatli qisas, seperti dia dibunuh dalam rangka sebagai bentuk balasan. Qisas artinya pembalasan. Dia membunuh orang dengan sengaja, ketika keluarga besarnya tidak terima, tidak mau diganti dengan tebusan, maka orang yang membunuh harus diqisas. Au haddan, atau karena melakukan hukum pidana, seperti zina muhsan yang sudah kita bahas. Seorang yang zina tapi dia sudah menikah, maka dirajam. Au riddah, atau karena murtad. Nah, murtad itu balasannya juga dibunuh berat. Nah, inilah alasan-alasan yang dibenarkan untuk membunuh orang lain. Kalau tidak ada alasan-alasan ini, maka tidak boleh. Yang keempat aklur riba, yaitu memakan riba. Wa huwa dzulmun lil insan, yaitu merupakan kezaliman sesama manusia. Wa aklun limalihi bil batil, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa muharabatun lillah wa rasulih, sengaja untuk menantang, melawan, berperang melawan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kelima aklu malil yatim, yaitu itlafu malihi, menghilangkan, membinasakan hartanya atau menghabiskan hartanya. Wa khusus al-aqlu bidzikr, sudah kita bahas tafsirnya, disebutkan cara khusus larangan memakan, li'annahul maksud al-ghalib minal mal, karena memakan inilah tujuan secara umum dari harta. Kita punya harta sebanyak apapun, ya fungsinya untuk kita makan. Untuk sesuap nasi itu manusia rela untuk menghalalkan segala cara, ya. Tujuannya untuk makan. Yang keenam atawal yaumaz zahf al-firar minal qital, yaitu berlari, melarikan diri dari peperangan. Yauma mulaqatil kufar, pada saat hari peperangan bertemu dengan orang-orang kafir. Wa adaila, dan musuh-musuh Allah. Yang ketujuh qadful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, yaitu menuduh zina wanita-wanita, al-ittiham bizina, menuduh tanpa bukti kepada al-muhsanat, hunna al-afifat, para muslimat yang menjaga kehormatannya, wal ghafilat al-bari'at, yaitu para muslimah yang terbebas, al-lawati la yaftinna ila ma rumina bihi minal fujur, yang tidak tahu menahu tentang tuduhannya dan yang menuduh tidak punya bukti, maka yang menuduh harus dihukum qadhf. Inilah ya, yang dimaksud al-mubiqat hiya al-muhlikat, yang membinasakan, li'annaha tuhliku sahibaha bidukhulihin nar wa adabihi, karena dosa-dosa inilah yang bisa membinasakan pelakunya dengan memasukkan pelakunya ke neraka dan azabnya. Maka wajib kita menjauhi dosa-dosa yang besar ini. Terdapat juga riwayat lain yang menegaskan bahwa durhaka kepada kedua orang tua juga termasuk dosa besar. Begitu juga dengan kesaksian palsu di pengadilan,
dia didatangkan sebagai saksi untuk menguatkan ataupun meringankan dari pelaku ataupun yang terdakwa, maka dia menyampaikan kesaksian padahal dia tidak tahu menahu. Nah, itulah kesaksian palsu. Perbedaan ini adalah karena Rasulullah menyebut jenis-jenis dosa tersebut secara terpisah-pisah sesuai dengan keperluan, bukan bermaksud menyebut jumlah secara keseluruhan. Jadi 7 bukan pembatasan. Ada yang mengatakan bahwa jumlah dosa besar ada 9, ada juga yang mengatakan jumlahnya 10, bahkan ada yang mengatakan jumlahnya lebih dari itu. Kalau Al-Imam Adz-Dzahabi punya kitab khusus yang berjudul Al-Kabair, itu disebutkan 70 dosa-dosa besar yang membinasakan. Abdur Razzaq meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya oleh seseorang, apakah jumlah dosa besar itu 7? Beliau menjawab, dosa besar lebih tepat kalau dikatakan berjumlah 70. Manakala Sa'id bin Jubair menyatakan bahwa jumlah dosa besar ada 700 macamnya. Jadi semakin banyak, semakin dirinci semakin banyak. Adapun yang dimaksud dengan dosa kecil adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak disertai dengan ancaman yang berat dan juga tidak ada hukuman yang ditetapkan oleh Al-Quran maupun Sunnah secara pasti atau secara tekstual, seperti melihat perempuan yang bukan mahram dan menciumnya. Memang ini dilarang. Kita tidak boleh melihat perempuan yang bukan mahram ataupun menyentuhnya, itu dilarang. Tetapi hukumannya berupa apa tidak disebutkan secara tekstual di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Ya, barangkali kalau ada pelanggaran seperti itu diserahkan kepada hakim, ya, takzir, ya, bagaimana kebijakannya kalau itu menyebabkan madharat, apabila yang bersangkutan tidak terima misalnya, ya, karena menganggap sebagai sebuah pelecehan, sebagaimana yang marak saat ini, berita-beritanya banyak sekali pelecehan yang dilakukan bukan oleh orang awam tapi oleh kalangan terdidik. Apabila dosa kecil dilakukan secara berkelanjutan dan ada anggapan meremehkan, dosa tersebut akan menjadi dosa besar. La kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar apabila dibarengi dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil apabila dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan. Mengurangi ukuran dan timbangan, ini contoh dosa-dosa kecil. Menghardik, menghina kehormatan orang lain, jika dilakukan secara berkelanjutan akan menjadi dosa besar. Kemudian jamaah sekalian, ini yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa menjauhi dosa besar dapat menghapus dosa-dosa kecil dengan 2 syarat. 2 syarat dan ketentuan ini. Yang pertama, jika orang tersebut memang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk melakukan dosa besar tersebut, jadi ada peluang dia melakukan dosa besar itu, tetapi dia jauhi. Umpamanya adalah orang yang menolak ajakan perempuan yang merayunya untuk melakukan zina, dan penolakannya itu didasari rasa takut kepada Allah, bukan karena alasan yang lain. Sebagaimana di hadis Riyadhus Shalihin yang sangat populer, 3 pemuda yang terjebak di gua tertutup oleh batu besar, ya. Maka masing-masing bertawasul dengan amalnya. Yang pertama tawasul dengan birrul walidain, yang kedua tawasul dengan seperti ini, dia sangat cinta kepada seorang wanita yang masih ada ikatan keluarga dengan dia. Pada saat wanita ini butuh uang, dikasih dengan syarat
dia harus mau bergaul dengan laki-laki ini, tapi pada saatnya ketika sudah ada kesempatan dan perempuan itu mengatakan takutlah kepada Allah, maka dia muncul keimanannya dan meninggalkan perempuan itu bersama dengan uang yang dia butuhkan. Dia tinggalkan semata-mata karena Allah. Maka batunya bisa bergeser. Yang ketiga adalah karena majikan yang sangat baik kepada pegawainya. Jadi 3 orang ini bertawasul dengan amal-amal solehnya, maka bergeserlah batu besar itu dari pintu gua dan mereka selamat. Jadi ada peluang, sehingga kita bukan semata-mata menjauhi itu semata-mata menjauhi, tetapi harus ada penolakan. Menjauhi ketika ada peluang, ada kesempatan. Sehingga kalau orang awam misalnya, dia seorang wira swasta misalnya, atau awam pada umumnya, ya peluang untuk melakukan pelanggaran misalnya dalam bab korupsi kan sangat kecil ya. Tapi kalau dia seorang pejabat yang mengelola harta umat ataupun harta masyarakat, baik itu harta negara ataupun harta organisasi atau harta kelompok tertentu, itu bisa kemungkinan melakukan pelanggaran yang bernama korupsi itu. Ketika ditolak pada saat ada peluang, maka itulah dia akan mendapatkan poin pertama ini. Ada kemauan, dia mengendalikan kemauannya, tidak melakukan perbuatan yang terlarang ini. Yang kedua, orang tersebut menegakkan kewajiban-kewajiban agamanya. Jadi pertama dia memiliki kemampuan dan penolakan terhadap apa yang daya tarik yang ada di depan matanya, dia sanggup untuk meninggalkannya karena Allah. Dan yang kedua, dia imbangi dengan melakukan kewajiban-kewajiban agamanya. Kalau dia hanya menjauhi yang maksiat tapi tidak melakukan yang wajib, ya sama saja. Jadi dua-duanya ini harus terpenuhi. Akumulasi bukan pilihan. 2 syarat ini semuanya harus terpenuhi. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Antara sholat 5 waktu, jadi antara maghrib sampai isya, antara isya sampai subuh, subuh sampai duhur, duhur sampai asar, asar sampai maghrib, itu ada waktu-waktu ataupun bisa menjadi kafarat, penghapus dosa. Wal jum'ah ilal jum'ah, antara Jumat yang pertama ke Jumat yang berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang sudah kita lewati sampai masuk ke Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna. Semua waktu-waktu ini adalah penghapus dosa-dosa yang ada di antara semuanya. Jadi inilah ibadah-ibadah yang diberikan kesempatan oleh Allah kepada kita. Ada ibadah harian, sholat 5 waktu, ada ibadah pekanan, yaitu sholat Jumat, ada ibadah tahunan berupa Ramadan. Semua sebagai wasilah, sarana untuk menghapus dosa-dosa kecil yang ada di antara semua itu. Syaratnya apa? Idza tunibatil kabair, apabila orang ini menjauhi dosa-dosa besar. Ini termasuk syarat yang pertama tadi, dia menjauhi kesempatan ataupun peluang yang ada di depan matanya dalam rangka takut kepada Allah, dan dia memanfaatkan waktu antara jeda waktu-waktu ibadah ini dengan kebaikan. Pada saat kita menunggu waktu sholat seperti ini, maka posisi kita sama seperti kita dalam keadaan sholat. Ada hadis lain yang mengatakan, pada satu saat Nabi bertanya kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan amal-amalan yang bisa mengangkat derajat kalian dan menghapuskan kesalahan kalian?
para sahabat mengatakan mau ya Rasulullah. Beliau mengatakan isbaghul wudu, yaitu menyempurnakan wudu. Kemudian yang kedua adalah intidhar shalah, al-masyu ilal masjid. Yang kedua adalah berangkat, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Yang ketiga adalah intidhar shalah ila sholat, menunggu waktu sholat ke sholat yang berikutnya. Jadi 3 hal itulah yang bisa mengangkat derajat seseorang dan menghapuskan kesalahan-kesalahannya, yaitu dosa-dosa kecil. Hadis ini menjelaskan bahwa jika seseorang rajin melakukan sholat dan dalam waktu yang bersamaan tidak pernah melakukan dosa besar, dosa-dosa kecilnya akan dihapus walaupun tanpa istighfar ya. Kalau dosa besar harus istighfar dan taubat, tapi kalau dosa-dosa kecil ini bisa terhapus dengan izin Allah dengan amal-amal seperti ini. Hadis ini juga menunjukkan bahwa meninggalkan sholat wajib juga termasuk dosa besar. Para ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat wajib 5 waktu, kalau dia meninggalkannya karena malas, maka hukumnya fasik. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka hukumnya kafir. Dia wajib untuk bertaubat. Jadi itulah konsekuensi ya dari meninggalkan sholat ini. Adapun kemaksiatan yang dilakukan karena ketidaktahuan, yang bahasa Al-Quran adalah jahalah ya, karena ketidaktahuan atau serampangan, karena sedang dalam keadaan emosi, marah dan tidak dapat mengendalikan diri, cara menghapusnya adalah dengan menyesalinya dan melakukan taubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang ketika melakukan perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka, dzakarullah fastaghfiru dzunubi, mereka ingat kepada Allah dan bertaubat, beristighfar atas dosa-dosa mereka. Berikutnya jemaah sekalian tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Ayat ini menunjukkan bahwa dosa dibagi menjadi 2, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Pembagian ini disepakati oleh mayoritas para fikih dan tafsir, pakar fikih dan para pakar tafsir, para fuqaha dan para mufassirin. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang, seperti menyentuh atau melihat lawan jenis yang bukan mahramnya, asalkan dia menjauhi dosa-dosa besar dan juga komitmen melakukan kewajiban-kewajiban agama sebagaimana yang telah saya terangkan dalam penafsiran ayat yang sebelumnya tadi ya. Imam Qatadah juga menegaskan bahwa janji Allah untuk mengampuni dosa-dosa kecil adalah untuk orang-orang yang meninggalkan dosa besar. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya jauhilah dosa besar dan ucapkanlah kata-kata yang benar, maka kalian akan mendapat kabar gembira. Para pakar usul fikih berpendapat bahwa kita tidak dapat memastikan bahwa dosa kecil akan dihapuskan dengan meninggalkan dosa-dosa besar. Semua itu harus disandarkan kepada dugaan dan harapan yang kuat dalam hati, serta harus ada keyakinan bahwa semua itu tergantung kepada kehendak Allah Ta'ala semata, tahta masyiatillah, karena ini adalah merupakan hak prerogatif dari Allah Ta'ala. Kita tidak boleh intervensi di dalamnya, semua kita serahkan pada Allah. Sudah ada penjelasan-penjelasan, kita yakini Allah sebagai Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Allah afuun ya. Innaka afuun, engkau adalah zat yang maha memaafkan. Allah telah memberikan peluang-peluang kepada kita untuk meminta ampun ya, dan kita yakin Allah mengampuni. Maka dalam hal ini tetap berhusnudzon kepada Allah dan tidak boleh memudah-mudahkan ya dalam segala urusan. Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud dosa besar adalah setiap dosa yang Allah menjanjikan neraka kepada orang yang melakukannya.
atau Allah marah, melaknat terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut atau berjanji akan mengadabnya. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dosa besar dalam ayat ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dari awal surah hingga ayat ke-30 ini. Dan mungkin sudah pernah kita bahas ya tentang pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mensikapi orang-orang muslim yang melakukan dosa besar ini berada di pertengahan moderat antara kaum ekstremis, orang-orang yang tasyaddud ataupun yang keras dalam bab ini. Orang-orang Khawarij berpendapat bahwa orang-orang muslim yang berdosa besar itu menjadi kafir. Sedangkan kaum Murji'ah berpendapat bahwasanya orang-orang muslim yang melakukan dosa besar ini tidak mempengaruhi keimanannya sama sekali. Jadi kaum Murji'ah ini rojaknya itu terlalu berlebihan. Kita akan dianjurkan untuk seimbang antara khauf dan rojak. Kalau orang-orang Khawarij khaufnya terlalu berlebihan dan tidak pada tempatnya tadi, sehingga menghukumi orang-orang muslim yang berdosa besar itu menjadi kafir ya. Jadi mazhab takfiri ya, itu identik dengan orang-orang Khawarij yang suka mengkafirkan. Sementara kaum Murji'ah itu terlalu rojaknya berlebihan, optimisnya berlebihan, sehingga iman itu konstan, selalu secara seimbang terus-menerus menurut orang-orang Murji'ah. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah al-iman yazid wa yanqus. Iman ini pasang surut, yazid bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman ini bisa bertambah oleh ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga harus kita jaga terus konsistensi daripada keimanan. Nah, inilah pendapat-pendapat dari sebagian sahabat yang memperluas wacana kita tentang apa maksud dan definisi dosa besar itu bagaimana, dan lawannya adalah dosa kecil. Imam Tawus menceritakan bahwa suatu hari Ibnu Abbas ditanya oleh seseorang, apakah jumlah dosa besar itu ada 7? Beliau menjawab, yang lebih tepat jumlahnya 70. Sedangkan Imam Sa'id bin Jubair menceritakan bahwa ada seorang bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah jumlah dosa besar adalah 7? Ibnu Abbas menjawab, lebih tepat dikatakan bahwa jumlahnya adalah 700 ketimbang hanya berjumlah 7. Namun dosa tidak akan dianggap besar jika disertai dengan kesungguhan permintaan ampun, dan dosa tidak dianggap kecil jika dilakukan secara terus-menerus. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Itulah maha rahmahnya Allah Ta'ala, maha kasih sayang kepada kita, memberikan ampunan kepada orang yang bertaubat sebanyak apapun dosa yang dia lakukan. Sedangkan dosa yang kecil, kalau dianggap sepele, dia lakukan terus-menerus tanpa beristighfar ya, dan dianggap ya rojaknya berlebihan tadi, maka disinilah dia akan mendapatkan ancaman dari Allah Ta'ala. Tidak boleh dianggap sepele ataupun dianggap biasa ya. Kemudian jamaah sekalian, contoh ya, ini beberapa contoh dosa besar. Di antaranya adalah menyekutukan Allah Ta'ala, syirik. Tadi sudah kita singgung ya, menyekutukan Allah Ta'ala terutama dalam bentuk syirik akbar, membuat tandingan yang harusnya Allah zat satu-satunya kita ibadahi, tetapi kita beribadah kepada makhluk. Kita taat, kita merindukan mentaati kepada makhluk yang bertabrakan dengan ketaatan kita kepada Khalik. Nah, itulah syirik. Mengingkari ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah SAW
kalau ayat-ayat Al-Quran ini jelas kesohihannya, mutawatir ya, jelas-jelas kebenarannya. Kemudian kalau hadis Nabawi ya, selama hadisnya sahih maka harus diterima. Jika ada orang yang mengingkarinya, yang tidak percaya dengan ayat-ayat itu, tidak mau melakukan, walaupun secara pribadi dia belum mampu ya, tapi tidak boleh mengingkari yang sudah kita singgung di awal-awal surah An-Nisa, ayat tentang masalah ta'addud zaujat, poligami. Kalaupun ada personal di antara kita yang belum mampu mengamalkannya, sudah kita simpan dalam hati. Sebagaimana orang yang tidak mampu berzakat, jangan menghina atau jangan mengingkari kewajiban zakat. Orang yang misalnya belum mampu berangkat haji, jangan mengingkari kewajiban haji. Jadi persoalannya di sini mengingkarinya. Kalau secara personil kita nggak mampu ya tidak mampu, nggak masalah. Tapi jangan diingkari, jangan dianggap oh ini ayat yang diskriminatif, ayat yang masalah warisan yang misalnya yang sudah kita sampaikan ayat-ayatnya 11 dan 12 An-Nisa ini. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, laki-laki mendapat 2 kali lipat bagian wanita. Kemudian dikritisi, Allah tidak adil, tidak memiliki, tidak memberikan hak wanita. Wanita diposisikan kelas 2, lebih rendah derajatnya daripada laki-laki. Nah ini pengkritisan yang tidak pada tempatnya ya. Jadi tidak boleh, ini tidak beradab kepada Allah Ta'ala. Kemudian sabda Rasulullah yang kaitannya dengan hadis sahih ya, selama itu bisa dipertanggungjawabkan sanadnya dan juga matanya, kesohihannya, maka kita terima. Kalaupun kita tidak mampu ya nggak masalah, ketidakmampuan secara pribadi. Kemudian sihir tadi sudah kita singgung, membunuh anak dengan alasan karena takut fakir misalnya. Apakah misalnya KB ya, keluarga berencana yang mungkin dulu digalakkan oleh pemerintah, mungkin sekarang sudah tidak populer lagi ya. Dulu digalakkan 2 anak cukup, nah, sekarang sepertinya sudah tidak populer ya. Apakah itu termasuk juga dalam bab membunuh anak? Nah ini saya kira pembahasannya panjang ya. Jadi membunuh anak ini yaitu membunuh yang betul-betul anak. Dalam pembahasan ada aborsi ya. Aborsi itu para ulama sepakat dilarang kalau sudah ditiupkan ruh pada janin si anak ini, yaitu usia 4 bulan ya, 120 hari. Itu tidak boleh digugurkan. Tetapi kalau sebelumnya, maka ini ada perbedaan pendapat, terutama pada kasus-kasus tertentu. Seorang wanita muslimah baik-baik misalnya diperkosa oleh seorang preman yang ahlul maksiat atau oleh orang kafir, atau misalnya di Palestina sana muslimah Palestina diperkosa oleh orang Israel misalnya ya, kalau pada zaman dulu. Kalau sekarang sudah merajalela, sudah nggak bisa terhitung lagi ya. Jadi ini kalau digugurkan sebelum masa ada roh, para ulama berbeda pendapat. Nah ini masalah membunuh anak masih ada pembahasannya. Kemudian mengatakan bahwa Allah mempunyai anak atau istri. Orang-orang Yahudi mengklaim Uzair anak Allah, orang-orang Nasrani mengklaim Isa adalah anak Allah. Ini dosa besar. Membunuh jiwa tanpa alasan itu dibenarkan, berzina, berhubungan badan dengan sesama laki-laki. Dalam bahasa Arabnya liwat. Nah, liwat ini dari kata-kata Lut ya, Nabi Lut. Nah, jadi kaum Nabi Lut yang disebut kaum sodomi ya, orang-orang yang sesama laki-laki itu tidak boleh. Ini juga berlaku perempuan, yaitu kaum lesbi ya, yang sekarang marak disebut LGBT ini. Kemudian judi, minum khamr dengan berbagai macam jenisnya, variannya, termasuk narkoba masuk di sini. Kemudian mencuri, merampok, membegal, ada marak ya, di Probolinggo sekarang lagi marak tentang masalah begal
kendaraan ya, memanfaatkan harta orang lain tanpa izin atau ghasab ya. Maksudnya meminjam, tapi tidak ada izin ya. Biasanya di beberapa pondok ini ya, anak-anak dianggap sudah milikmu ya, sehingga tanpa izin nanti dikembalikan, terus dipinjam lagi yang lainnya, akhirnya hilang ya. Kemudian menuduh zina, qadzaf tadi, makan riba, tidak puasa di bulan Ramadan tanpa udzur. Coba ini ya, ini masuk dosa besar juga. Tidak ada alasan apakah dia safar ataukah dia sakit, nggak ada. Hanya sekedar tidak mau saja. Nah, ini hati-hati ya, masuk pada dosa besar. Sumpah palsu, memutuskan hubungan silaturahim, durhaka kepada kedua orang tua, lari dari medan perang, memakan harta anak yatim, kemudian mengurangi takaran dan timbangan, mengerjakan sholat sebelum waktunya, melakukan sholat setelah waktunya habis tanpa ada udzur, memukul orang muslim dengan tanpa alasan yang dibenarkan, kemudian sengaja membuat perkataan palsu kemudian menisbatkan kepada Rasulullah SAW. Ini hati-hati, banyak orang yang menyitir hadis-hadis maudhu yang palsu yang dibuat oleh para ulama, tetapi disebutkan qala Rasulullah. Nabi memberikan ancaman, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang sengaja berdusta atas namaku, falyatabawa maq'atahu minan nar, maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka. Mencela para sahabat Rasul sebagaimana kaum Syiah yang mengkafirkan banyak sahabat, menuduh para sahabat telah melakukan pengkhianatan ya, tidak memberikan kekhalifahan kepada Ali bin Abi Thalib sepeninggal Rasulullah. Nah, maka ini termasuk dosa besar. Kesaksian palsu, mengumpat kedua orang tua, menyembunyikan kesaksian tanpa ada udzur, kemudian menerima suap ataupun riswah. Apakah pada saat pemilu ya, beredar money politik itu termasuk riswah atau tidak? Nah, ini pembahasannya panjang ya, tidak bisa dilihat dari satu sudut saja dalam bab fikih ini, tapi dari sudut yang beraneka ragam ya. Kemudian memfitnah atau mengumpat penguasa, ini hati-hati juga. Menuduh kepada penguasa, kepada pejabat melakukan pelanggaran tapi tidak ada buktinya ya. Sampai sekarang mantan penguasa juga dikejar-kejar terus ya tentang ijazahnya itu ya, nggak selesai-selesai, nggak tahu bagaimana endingnya nanti ya. Tidak mau membayar zakat, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ketika mampu melakukannya, kemudian melupakan Al-Quran setelah mempelajarinya, tidak mau membacanya ya. Setelah Ramadan kemarin kita begitu intensif membaca Al-Quran, ada yang sampai khatam 1 kali 2 kali ya. Salah satu santri saya itu khatamnya sampai 9 kali, alhamdulillah. Ada salah satu tim guru saya yang sampai khatam 11 kali, alhamdulillah. Ada guru besar, profesor, itu khatam tilawahnya pada bulan Ramadan sampai 13 kali, Masya Allah. Kan mereka orang-orang sibuk ya, tapi bisa khatam seperti itulah. Kita yang waktunya longgar kok enggak khatam banyak ini ya, perlu kita sesali diri kita ya. Jadi jangan sampai ini jangan-jangan dituduh melupakan Al-Quran, al-hajru bil Quran, waliyadzubillah. Membakar hewan dengan api, ini juga pelanggarannya, dosa besar. Memisahkan istri dari suaminya dengan tanpa sebab yang dibenarkan ya, baik dengan cara disantet, disihir, dipisahkan, atau barangkali ngapunten ya, seorang mertua yang memisahkan antara menantunya dengan anaknya. Ini juga terjadi ya, yang barangkali seorang ibu tidak cocok dengan menantu wanitanya, maka diungkit-ungkit kesalahan-kesalahan, dicari-cari kesalahan si menantu wanita ini, terus menyuruh suaminya untuk menceraikan istrinya. Ada kasus seperti itu ya, dan saya tahu sendiri ya, tidak bisa ngemong ya. Padahal anak menantu juga sama, itulah anak kita juga. Posisinya juga dia adalah
sehidup semati dengan anak kita, maka kita perlakukan seperti anak kita sendiri ya. Jadi nggak boleh dipisahkan selama tidak ada alasan. Kalau ada alasan misalnya nggak mau sholat atau karena kesyirikan macam-macam boleh, tapi kalau nggak ada alasan maka tidak bisa dibenarkan. Putus asa terhadap rahmat Allah, merasa aman dari siksa Allah, melakukan zihar. Nah, zihar ini seorang suami yang menyamakan istrinya seperti ibunya sehingga dia tidak menggauli istrinya. Nah, ini disebutkan di surat Al-Mujadilah. Itu haram hukumnya, tidak boleh. Kemudian makan daging babi atau bangkai tidak dalam keadaan darurat. Pada hari ini BPOM telah mengumumkan ada 9 produk makanan yang mengandung babi sehingga haram untuk dikonsumsi. Dan naifnya lagi, yang disayangkan dari 9 produk ada 7 yang sudah tersertifikasi halal. Ini kan dipertanyakan dulu bagaimana proses pengurusan sertifikat halalnya itu bagaimana? Apakah karena menyuap pejabatnya atau karena tidak diverifikasi atau mungkin dulu lurus produknya sekarang ada pelanggaran, Allahu a'lam. Sehingga ada pengusutan dan bisa jadi dicabut izinnya 7 itu. Yang 2 memang belum ada izin halalnya ya. Jadi ini hati-hati makanan yang mengandung babi ya. Baik ya, Ibnu bin Mas'ud ini mungkin pernah kita sampaikan ya. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan ada 4 ayat di surah An-Nisa yang lebih dia cintai daripada semua isi dunia. Itu surah An-Nisa ayat ke-31 ini yang kita baca ini. Kemudian surah An-Nisa ayat 48 yang mana Allah Ta'ala mengancam kepada kita untuk berbuat tidak boleh berbuat syirik dan memberikan ampunan kepada selainnya. Kemudian ayat ketiga yaitu siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya kemudian memohon ampun kepada Allah, Allah akan memberikan ampunan. Al-Ghaffar, Allah memberikan ampunan. Yang keempat yaitu An-Nisa ayat 40, yaitu Allah tidak akan mendolimi seorang walaupun sebesar dzarrah. Jika sesuatu yang sebesar dzarrah itu berupa kebaikan, insya Allah akan melipat gandakan dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Allah tidak pernah mendolimi kepada siapapun ya. Termasuk saat ini Allah memberikan ujian kepada bangsa Palestina dengan yang seperti itu dari orang-orang Israel, itu bukanlah kezaliman dari Allah. Kita tunggu Allah memberikan cobaan sesuai dengan iman mereka. Karena iman orang Palestina ini sangat tinggi dan sangat kuat, maka Allah memberikan beban ujian yang berat kepada mereka yang barangkali kalau diberikan kepada bangsa lain tidak mampu memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada siapapun kecuali dengan dalam sebatas kemampuannya. Kemudian ayat yang kelima yaitu Nisa ayat 152 ini yang terkait dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para Rasul, maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi inilah 5 ayat yang dianggap oleh Ibnu Mas'ud yang sangat disukai dan lebih mulia daripada dunia dengan segala isinya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita pahami dan bisa kita jadikan sebagai bahan renungan untuk menjauhi dosa-dosa besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman kita semuanya, menetapkan kita dalam keadaan iman Islam sampai akhir hayat kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.